Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program latihan At-Tadrib fi Rabifatil Qarib, yaitu materi pada malam hari ini kita sudah masuk pada materi ke-46. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa nabi ulumihi matan nabi asrari bi kufitar ini amin. Bu, Pak, ya silakan kita akan coba mengurai satu persatu dari materi ini. Kira-kira yang pertama, ini ada dua kalimat ini, Pak. Dua kalimat ini kita baca seperti apa, Pak? Semuanya, Bu. Untuk yang pertama, wal bunyanu. bunyan. Oke. Maka tentunya setiap bacaan mempunyai alasan ya. Apa kira-kira alasannya kok seperti itu? Ya terutama yang al-bunyanu ya. Kalau yang wa itu mabni, sedangkan al-bunyanu kira-kira menjadi apa? Mubtada. Jadi mubtada. Oke, jadi pas saja. Kok tahu kalau ini mubtada, maka ya harus kembali kepada definisi mubtada. Apa itu mubtada? Apa mubtada, Pak, Bu? Mubtada Ismun fi awal adalah jumlah. ya isim yang menjadi apa ya, permulaan kata seperti itu. Jadi permulaan kata, Kalimat. kemudian ya sama. Kemudian untuk berikutnya, oke, sudah ketemu kalau ini mubtada berarti hukumnya rafa. Maka ya tinggal mencari alasan kenapa rofaknya menggunakan dhammah. Ya jelas ya, menggunakan dhammah wal bunyano. Tinggal kita cocokkan, Pak Salim. Berarti kalau rofa dengan dhammah, apa alasannya? Maka tidak lepas dari model isimnya ya. Model isimnya atau bentuk isimnya. Ini isim apa kira-kira kok dikasih dhammah? Apakah isim mufrad, jamak taksir, atau isim-isim yang lain? Kira-kira apa ini bentuknya? Dan ya bisa cocokkan dengan artinya. Apa artinya? Masdar. Jamak taksir. Bangunan ya. Iya, kira-kira bunyan itu jamak taksir apa isim mufrad? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya apa? Bina. Nah, oke. Bunyan itu adalah Binaan. ya artinya bangunan ya. Bunyan itu adalah bangunan. Nah, kemudian setiap mubtada maka butuh yang namanya khobar ya. Butuh yang namanya khobar. Maka tinggal kita cari yang cocok, yang kira-kira yang menyempurnakan makna dari mubtada ini di mana ini? Apakah fi hadza seperti ini? Ini bacaannya apa? Fi hadza karena keduanya sama-sama mabni, Bu ya, Pak ya. Pertama fi kenapa disebut mabni? Karena berupa Huruf. 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 Kemudian hadza walaupun dimasuki huruf fi, maka ya selamanya akan dibaca hadza menjadi Mabni. iya mabni, majrur untuk mahalnya menjadi majrur, dijarkan oleh jar. Diujarkan oleh huruf jar. Sekarang hadza ini terdiri dari isim Syaro ya. isim isyarah. Sedangkan isim isyarah hukumnya Mabni. mabni ini. Oke. Ya sudah, maka bacaannya fi hadza di dalam ini. Kira-kira kalau kita ambil khabar dari bunyan ini pada lafat fi hadza cocok tidak, Pak, Bu, semuanya? Mas, Mbak? Tidak. Dan adapun bangunan ialah di dalam ini. Cocok tidak? Tidak. Tidak. Oke, tidak cocok ya.
Ya. Maka kita coba cari ke kalimat berikutnya. Pak Edi, coba Pak Edi, saya selan dulu Pak Edi. Kayaknya bunyi ada di luar Pak Edi. Kalau Gimana, kita Ustaz? coba seperti ini, Pak, Bu, semuanya cocok tidak? Nah, ini apa bacaannya? Kita ambil di sini nanti. As-Sahra'i. Hah? As-Sahra'i. As-Sahra'i. Ingat tadi malam apa maknanya? Sahra itu Tanah lapang, Ustaz. lapang. Nah, perlu diketahui, Samian kalau ada alif setelah alif ada hamzah ikut wazan fa'la, ini disebut isim apa namanya? Isim Ghairul jamak. Munsharif. Isim ghairul munsharif apa ilatnya? Sigat muntahal jumu. Wazannya siwat Mafa. muntahal jumu mafa'ila. Ini masa Alif taknis mamdudah. Alim tatis mamdudah. alif tanis mamdudah. Oke, alif tanis mamdudah. Ya, sepakat alif tanis mamdudah. Cuman kenapa kira-kira tidak dibaca kasohroah, Bu Kulsum semuanya, Pak? Ya, Kenapa Dari tidak dibaca iklannya. kasohroah? Kok dibaca kasoroi? Padahal di sini seharusnya jar ketika berupa isim ghairul munsharif itu menggunakan Sahra'a. Fathah. fathah. Kenapa di sini menggunakan kasroh? ada huruf jar kali itu. Lam. Hah? Ada huruf Namun jar. dopilah Alif lam, ada alif lam. Oke, coba Alif kok lam. ikhtilaf ini jawabannya ada yang menjawab mudhof ilaih. Mana ini mudhof ilaih, Pak? Alif lam. Bina fi'il. Kan Ada alif andai lam, Ustaz. kata eh, 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 bukan andai kata, ini memang jar ya. Ya, Iya, Maka seharusnya jar isim ghairul munsharif itu menggunakan fathah. Maka seharusnya dibaca kasohroah. Jadi salah tidak ketika kita baca kasohroi? Enggak, ada alif lamnya kan. Ada alif lam, Ustaz. Kenapa kalau ada alif lam? Memangnya tidak boleh? gugur ke itu ghairul munsharifnya. Iya, ya, ya. Iya, jadi Kata siapa, Bu? Enggak tahu ya. Ayo yang lain. Sanat asra. mirip fi'il, Ustaz. Enggak. Mirip fi'il. Ya sudah, benar jawabannya tadi biar gak terlalu diperpanjang. Jadi ini batal ke isim ghairul munsharifnya. Kenapa batal? Karena pantangan bagi isim ghairul munsharif itu bersamaan dengan Alif lam. al. Nah, Ya, maka ketika dimasuki al, maka hukumnya batal kembali, jarnya menggunakan kasroh, tidak menggunakan fathah. Dan itu yang disebut dengan wajur robil fathati malam yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Oke, sepakat Pak ya. Jadi bukan karena mudhaf ilaih atau yang lain. Jadi alasannya seperti ini Pak, andai kata ditanya. Kasohroi di sini hukumnya jar, dan asohro pada dasarnya itu adalah isim ghairul munsharif. Alasannya karena berupa alif tanis mamdudah. mamdudah, setelah alif ada hamzah. Maka kira-kira kenapa dibaca kasoroi? Dikarenakan ada alnya. Sama dengan mengatakan fil masajidi. Nggak boleh dibaca fil masa Jidah. jida. Ya, ini yang dimaksud wajur robil fathati tadi itu. Malayan syarif malam yudhaf au yakubu ada al-ratib. Oke, sudah ya. Adapun kasoroi susunannya adalah jar majrur, Pak Bu. Begitu juga seterusnya ini. Ini jar majrur juga. Kira-kira mau dibaca apa? Syarti. Kemudian di sini ada naat. Kira-kira mau dibaca apa? Makuri. Oke. Jadi semudah itu Pak ya Bu ya. Kalau sudah mengetahui, oh ini naat. Ya tinggal ini ikut kemana? Ayo kira-kira al-madhkuri ikut kemana? Naat dari mana? Syarti. Syarti. Waalaikumsalam. Bisyarti, dengan syarat al-madhkuri yang Yang disebutkan. disebut. Ya, berarti
kok mempunyai arti yang disebut itu apa bentuk lafadz al-madhkur, Bu, Pak? Maf'ul. Isim maf'ul. Berarti kalau ingin mengetahui makna dari madhkur itu, silakan bisa cek fi'il madinya dzakaro itu maknanya apa. Dzakaro maknanya Menyebutkan. menyebut. Kalau madhkur yang Disebut. ya, jadi gak usah lihat kamus lagi, Pak, ya, Bu. Jadi yang disebut, maka bacaannya al-madhkuri. Dan saya sampaikan bahwa ciri-ciri dari naat itu, Pak, ya selain harus sama-sama ma'rifat sama ma'rifat, bahan baku dari naat itu adalah kebanyakan isim sifat, Pak, Bu, ya. Apa saja isim sifat? Coba saya mau tanya. Apa Mas Woni? Isim sifat itu apa saja? Ismail. Isim fa'il, Ismail, isim maf'ul. isim maf'ul, mantap, Bu. Isim maf'ul. Terus apa lagi? Sifatun Berarti musyabatun bismil fa'il. ya sifat musyabbihah. Kalau masdar kira-kira itu sifat enggak? Bukan Ustaz. Tidak. Berarti enggak boleh ya. Bisyarti dzikri misalnya, dengan syarat adzikri nyebut misalnya. Enggak bisa ya, Bu. Tidak bisa. Jadi isim masdar itu enggak boleh menjadi naat, Bu, Pak, Mas Oni semuanya. Kecuali masdar yang mempunyai makna sifat. Contohnya apa, ayo? Adlun, Pak, Bu. Apa? Adlun. Ini sepintas ya memang masdar, tapi maknanya itu ada kandungan sifat. Adil. Adil itu kira-kira sifat enggak? Sifat. 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 Karena isim fa'ilnya itu adalah atau sifat musyabihahnya adalah Adlun. adilun. Makanya dalam alfiah itu juga diuraikan boleh masdar itu wa na'atu bi masdarin katsira asalkan dia mempunyai makna sifat juga. Ya. Nah, ini ternyata terdiri dari isim maf'ul. Naat apa kira-kira Bapak Ibu semuanya sekedar mengingat materi, kira-kira naat apa ini? Hakiki. Iki. Hakiki. Di antara cara mengetahui naat hakiki itu lihat kalimat setelahnya, Bu. Ada amil, ada makmul tidak? Dia amal atau tidak seperti itu, Pak? Ya. Nah, Belum paham itu ya, naat hakiki, naat sababi. jadi Bu, kalau di sini diamalkan yang disebut misalnya bunyanuhu misalnya contoh ya. Dengan syarat yang disebut bunyanuhu bangunannya misalnya. Berarti kan ada kata bunyan yang mempunyai hubungan dengan madkur. Lah kalau setelah al-madkur ini selesai, Bu, sempurna maknanya, Bu, tanpa ada embel-embel yang lain, maka itulah, Bu, yang disebut naat hakiki. Jadi ini yang merofakkan pada isim domir. Kalau naat sababi merofakkan pada isim zahir. Jadi misalnya bilang seperti ini ya, Bu, Pak, wal bunyanu fi hadza, dan bangunan di dalam masalah ini kasohroi seperti ya lapangan ya, bisyartil madkur, dengan syarat al madkuri yang disebutkan syurutuhu atau syartuhu. Nah, ada lagi, Bu Umo, Bu Kulsum. Nah, ada lagi kalimat yang menjadi subjek dari lafadz madkur seperti itu. Ini yang dimaksud dengan amal. Kalau di sini kan enggak, al madkuru yang disebut, maka otomatis kembali isi dari al madkuru itu adalah syarat, Bu. Ya, Bu ya. Syarat. Maka ini namanya naat hakiki. Maka kalau secara makna dia mensifati man'utnya langsung. Ya, berarti yang disifati al-madkur ini apa? Ya syarti dengan syarat al-madkuri yang disebut, ya. Oke. Terus lanjut. Ya, nanti baca lagi, kemudian ya sambil terjemah yang sudah lancar bacaannya. Bu, Pak, ini kira-kira bacaannya apa? Setelah ini apa? Illa. Illa. Kira-kira illa itu mu'rab mabni ya. Mabni. Kenapa mabni, Pak, Bu? Mas, Huruf. karena huruf apa namanya? Huruf
huruf Istisna. istisna. Ya, atau disebut adatul istisna, adat istisna untuk mengecualikan. Maka setelah illah itu yang perlu diketahui adalah cara baca kalimat setelah istisna itu namanya mustasna ya. Nah, di sini ditulis mustasna biillah. Yo, ada yang masih ingat cara baca kalimat yang terletak setelah alat istisna atau mustasna? Ayo coba ada yang bisa jelaskan begini. Kalau begini maka begini. Ayo ada yang masih ingat Pak, Bu? Ada Nasab dua. Gimana? Ada dua. Terus Ada nasab menjadi mustasna kalau terdiri dari kalam tam mujab, terus sama nasab menjadi mustasna atau diikut pada mustasna minhu. Jadi ya, badal. ya. Kapan? Kalau terdiri dari kalam tam manfi. Oke, maka kita ya harus menganalisis kira-kira di sini dari awal susunan kalam Bu ya, susunan kata kalau dalam bahasa Indonesia. Susunan kalamnya di sini ada negatifnya tidak? Ada kata-kata tidak, Pak, Bu dari tadi? Ada enggak? Bangunan di dalam masalah ini seperti lapangan Ada. dengan syarat yang disebut ada enggak kira-kira? Nggak ada. Ya, maka ini dipastikan ini kalamnya apa? Tam. Tam. Tamujab. Mojab dulu. Oh, mujab. Kemudian kalau masalah tam atau nakis, kira-kira di sini ada mustasna minhunya enggak? Ya, kira-kira dikecualikan dari mana ini? Al-bunyan. Bunyan. Nah, seakan-akan kan masuk tadi ini. Semua tanpa terkecuali. Ternyata ada pengecualian. Illa. Maka dipastikan atau dapat dipastikan ini dibaca illal Bina'a. binaa. Ini loh yang dimaksud dengan cara membaca mustasna bi illa. Wajib dia baca nasab. Nah, oke. Baik, kemudian saya coba jelaskan atau saya buka. Ini menjadi naat, Bu. Maka kalau tidak ada harokatnya ini besar kemungkinan atau banyak kemungkinannya ya. Kemungkinannya dibaca apa? Dibaca makdi, Nasab. makda, bacaan anunya ya. Kalau i'rabnya gampang karena ini sudah ada kisi-kisinya naat. Cuma bacaannya ini apa, Pak, Bu semuanya? Makda atau mi'dud, da atau apa ini? Maka Muadda. disinilah kita itu mencari asal katanya. Nah, ini maknanya adalah disiapkan, ya, menyiapkan. Berarti bacanya apa, Pak, Bu, Mas, semuanya? Muadda. Diambil dari kata Muadda. Ada. a'adda, terus fi'il mudhari'nya yu'iddu, I'dadan. i'dadan, terus Wa mu'addan. wa mu'addan, Fahuwa bahwa mu'addin. mu'addin, wa dzaka. Wa dzaka mu'addan. Iya. Al mu'adda yang disiapkan atau yang dikhususkan lah. Terus kira-kira bisa ya menangkap ini? Ini sama dengan apa ya? Amadda. Amaddah, yumidduh ya betul. Mumaddun, muaddun. Ya Pak ya, bisa Pak Salim? Jadi bacanya illal bina'al muadda. Ya. Ini sama dengan nanti kalau diikutkan wazan istaf'alah menjadi apa? Ayo ada yang tahu. Kalau lafadz a'adda ini ikutkan wazan istaf'alah dan itu sering juga dipakai. Ista'ada. Nah, ista'adda. Maka Ista'adda. masdarnya yang terkenal dengan istilah ista'adda yasta'idu. Isti'ada. Ya, maka disebut isti'dad. Biasanya kalau persiapan itu disebut isti'dad. Dan Atau ada juga kelas i'dad ya. I'dad. Itu masdarnya, kelas persiapan. Isti'dad, i'dad. Baik. Berikutnya apa? liqadai
Diqodoi mungkin gampang karena apa? Ini terdiri dari jar majrur. Terus berikutnya ini mudhaf ilaih, maka kalau digabung menjadi liqadha'il Hajat. hajati. Hajati. Oke, koma di sini. Maka di sini ya seakan-akan sebagai kesimpulan, maka bacanya apa ini? Ini terdiri dari faul fasihah dan lana fi jinis. Maka dibaca fala. Fala. Nah, ingat sekarang Pak, Bu semuanya, bagaimana cara membaca isim dari lana fi jinis, karena lana fi jinis itu beramal ya Pak ya. Namun dengan aturan la bisa dikatakan isim lana fi jinis. Saya ulangi, la bisa dikatakan lana fi jinis apabila isimnya terdiri dari, ayo ada yang tahu? Nakiroh. Isim nakiro. Coba kita cek di sini kira-kira ini ikut wazan fu'latun, hurmah. Ini isim nakiro, isim marifat Pak, Bu. Nakirah. Apa alasannya kok ini isim nakiro? Nggak ada alif lam. Alif lam. Ya karena Tanwin. bukan isim marifat yang 6 itu ya. Ya, jadi jauh usah disebutkan, bukan terdiri dari ada yang alif lamnya isim dhamir ya, lama. Kalau seperti itu. Jadi sebutkan saja karena bukan isim ma'rifat yang Yang 6. 6. Oke, bukan isim ma'rifat yang 6. Sehingga sampean semuanya Pak, Bu harus ingat cara baca isim karena lana fi jinis itu beramal sebagaimana amalnya apa? Ada yang ingat? Inna. Ingat Pak ya. Inna berarti kalau innallaha berarti dia isimnya berupa nasab. Cuma bedanya apa? Isim dari lana fi jinis ini hukumnya mabni. Kalau dia terdiri dari mufrad, tidak terdiri dari mudhaf atau syibhul mudhaf, kira-kira seperti itu. Sehingga jadilah bacaannya apa? Hurmata. Haram ya, keharuman. Jadi haruma yahrumu hurmatan. Isim bukan isim fa'il, sifat musyabbihnya haramun. Oke, jelas ya sampai di sini fala hurmata. Maka ya harus tahu kaidah dasarnya dari la, amal dari la, yaitu beramal sebagaimana inna, amala inna ja'al lila fin nakirah mufradatan ja'at ka'au mukarrara, itu di alfiyahnya atau di anawatadribi juga ada. Maka sekarang tanpa tanwin dia mabni terhadap tanda i'rab nasabnya, yaitu kalau isim mufrad ya fathah. Nah, yang unik juga biasanya khobar dari lana fi jinis itu kemana? Ada di mana? Khobarnya di mana kira-kira? Kan punya isim, punya khobar. Mana khobarnya? Mahdzub. Fi. Ya, ya. Kenapa Bu Mursum? Fi. Dibuang Bu. Hampir atau pas dipastikan khobar dari lana fi jinis itu Bu, itu dibuang Bu. Itu cek di An-Nawatadribi itu ada. Saya ngutip dari Alfiyah. Apa kata Alfiyahnya? Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar. Masyhur, umum dan terkenal biasa seperti itu. Dalam bab masalah khabarnya la itu isqatul khabar. Digugurkan artinya dibuang. Maka ditakdir fala hurmatah maujudun, tidak ada keharaman ya dalamnya. Mod akon. Kalau tempat yang memang disiapkan untuk qadil hajat ya itu memang ya gak ada kemakruhan, tidak ada keharaman maksudnya. Tidak ada keharaman secara mutlak. Karena tadi narasinya di sini apa? Kalau bangunan ya sama seperti sohro. Ini maksudnya bangunan umum, bukan bangunan untuk BAB atau kencing ya. Ada rumah, ya kalau memang rumahnya itu gak ada dinding yang sulusai dirain. Ada Pak Anu kah? Pak siapa? Tadi malam yang dari Jepara? Pak Yamin. Ya, Ustaz. Yamin.
Pak, biar sampean nggak penasaran, kalau nggak biar nggak penasaran yang tadi malam itu apa? Ini saya bayar anunya pertanyaannya sampean. Mana lah? Sebentar Pak ya. Ya, makasih Tat. Bahwa itu kembali kemana Pak? Bentar Bu ya, selingan ini. Ini Pak, ada Pak. Qauluhu mana lah? Au balaghahuma, seperti itu ya. Huma kembali kemana? Au balagah sulusai dira'in. Jelas Pak ya? Bahwa yang dimaksud huma kembali pada sulusai dira'in. Cukup Pak ya? Ya, Tat. Makasih Tat. Oke. Ternyata ada rujuk seperti itu Pak, yang nggak pas. Kenapa nggak pakai H saja tadi malam sampai Tapi kalau pakai H boleh nggak, Tat? ya, Nekat pakai H boleh nggak itu? ya boleh mungkin Pak. Boleh ya. Oke, fala hurmata. Lanjut bacanya apa? Fi. Fihi. Oke, jadi ini isimnya, ini jar majrur mutlakon bisa Kelakon. ya. Kalau mutlakon ini pasti nasab Pak Bu ya, Mas Mbak, pasti nasab ya. Jadi salah satu yang dapat kita pastikan itu ya lafadz seperti ini. Lafadz seperti ini pasti nasab dia. Nah, tinggal cari i'rabnya. Tapi kalau ada alnya itu kan bisa kemungkinan kan, kalau ada al misalnya apakah al muadda, al muaddi gak ketahuan. Tapi kalau mutlakon ini pasti nasab. Jadi kalau Nasab. mutlakon itu masih belum tahu kalau itu nasab itu ya perlu perlu dikirimin ini anu atadribin ya. Nah, mutlakon kira-kira jadi apa Pak? Tinggal kita mencocokkan i'rabnya, apakah hal, apakah maf'ul mutlak. Kita coba lihat. Jadi Hal. ya maf'ul mutlak boleh juga Bu Pak. Tapi kalau maf'ul lahu itu tidak masuk. Karena ada seperti ini Pak Bu. Ada lafadz yang memang serba bisa di i'rab apa saja dan maknanya cocok seperti itu. Paham Pak? Sering saya sampaikan, biasanya saya katakan atau saya ambil contoh, man soma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, man soma ramadhana imanan itu bisa banyak i'rabnya Bu Pak. Imanan bisa jadi apa? Bisa jadi hal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan beriman, ini boleh nasab jadi hal. Atau man shoma ramadhana imanan bisa jadikan maf'ul dengan keimanan, boleh kan menjadi maf'ul mutlak. Berarti keadaan puasanya itu ya sambil dia ya mempercayai, beriman kepada Allah seperti itu. Ya meyakini. Ya karena ikut perintah Allah ya. Atau dijadikan maf'ul li ajli, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman seperti itu. Ya. Jadi ada kalanya kalau memang serba bisa ya monggo di i'rab seperti apa saja. Yang penting tidak menyalahi terhadap pemahaman. Nah, menyalahi pemahaman itu tahu dari mana, Pak Bu? Kira-kira kalau ingin mengetahui ini salah sesuai pemahaman, ini nggak benar. Ya, Arti. yang lebih tahu dikoreksikan yang lebih tahu. Oke, Pak, Bu, sampai di sini ada pertanyaan? Hanya Ustadz, Ya, silakan, Pak, Bu. tadi disebut ada sibul mudhof Ustadz. Yang seperti apa contohnya Ustadz? Syibhul mudhaf, Kak, Bu. Iya, Syibhul mudhaf itu, Bu, sepintas adalah kalimat ya yang tidak sempurna maknanya kecuali ada makmul. Makmul itu tahu Bu? Makmul itu yang diamalkan, objeknya. Ya. Maka ini sebenarnya ada hubungannya dengan naat
tadi itu, Bu, andai kata di sini apa ya? Tapi ini isim maf'ul ya, yang pas itu isim fa'il, Bu. Contohnya biasanya ya tolian, ya tolian apa? Jabalan. Jadi lafadz tolian jabalan ini disebut syibhul mudhaf dikarenakan kalau kita penggal, Bu, mengatakan ya tolian, wahai orang yang naik. Naik apa, Bu? Ayo. Sempurna tidak maknanya, Bu? Tanpa ada sandaran. Enggak sempurna ya. Wahai Ya. orang yang naik. Maka di sini kalau kita amalkan, Bu, menjadikan jabalan sebagai maf'ulun bih, ya. Namanya makmul, dan kebetulan makmulnya di sini adalah maf'ulun bih. Maka dalam kondisi seperti ini disebut dengan syibhul mudhaf, Bu. Jadi dia itu mempunyai amal yang sebagai penyempurna dari kalimatnya ini. Begitu, Bu. Andai kata sampean dibaca ya toli ajabalin, itu bukan syibhul mudhaf, Bu, tapi mudhaf. Paham? Jadi apa kira-kira cara membedakan mudhaf dengan syibhul mudhaf? Jadi kalau syibhul mudhaf itu, Bu, adalah hanya maknanya saja. Ya. Kalau mudhaf kan seperti ini. Kalau mudhaf itu adalah ya ikut lafadznya mudhaf, nyandar. Ini nyandar juga, tapi lafadznya tidak dijarkan. Jabalannya ini tidak dibaca ya toli ajabalin, Bu. Karena tolian cukup syarat untuk dijadikan masdar yang beramal sehingga jabalan adalah maf'ulun bih. Kira-kira seperti itu, Bu. Intinya apa? Intinya kalau ada isim fa'il beramal, Bu, ya, beramal, maka itulah yang disebut dengan syibhul mudhaf, Bu. Tapi kalau tidak diamalkan berarti dia idhofah, Bu. Mudhaf namanya, Bu. Contoh lain, Bu. Al-munqati'ir ro. Ayo bacanya apa ini? Di awal-awal itu al-munqati'ir iha. Kalau sampean baca al-munqati'ir ihati, berarti itu adalah mudhaf. Tapi kalau sampean amalkan al-munqati'ir ihatu, ya syibhul mudhaf. Seperti itu. Cuma di sini bukan maf'ulun bih, ya. Kalau mau objeknya di sini adalah ma'mulnya berupa naibul fa'il al-munqati'ir raihatu. Maka dalam kondisi seperti ini ya boleh dibaca dua, al-munqati'ir raihati atau sampean baca al-munqati'ir raihatu. Ustadz, Nah, yang ini tadi Ustadz, apa, Bu? yang mutlakon tadi mabni itu Ustadz. Enggak, Pak. Tadi kok harus dibaca nasab? Ya kebetulan saja di sini jadi hal. Kalau mau dijadikan fi mutlaqit tasarrufi, ada, Pak, di dalam fikih dibaca fi mutlaqi seperti itu. Tapi karena memang umumnya mutlakon itu diartikan secara mutlak, maka kalau ada kata-kata mutlakon mempunyai arti secara mutlak itu pasti nasab, Pak. Tapi dalam kondisi lain, fi mutlaqit tasarrufi, di dalam mutlaknya menggunakan, ya dibaca mutlaki. Begitu kira-kira. Bu, ini Bu, contoh lain, Bu. Bu Ais, apa, Bu, ya. Ya. Tolibah ilmin, Bu. Kalau dibaca seperti ini, tolibu ilmin berarti pencari ilmu. Ini disebut susunan apa? Idhofah. Tapi kalau sampean baca toliban atau tolibun ilman, mencari ilmu pada ilmu, berarti disebut syibhul mudhaf. Intinya apa? Syibhul mudhaf itu adalah kalau dia diamalkan seperti itu, Bu. Sama dengan ini ya Ustadz, seperti di awal-awal ini.
kitab ini di pembukaan. Kan ada tuh innahu sami'un du'a ya Ustaz. Ya, samiun. Du'a. Ya, Atau itu tapi nggak sami'u boleh du'ai. baca samiun doa nggak boleh, Bu. Oh ya. Itu hubungannya dengan apa? Kemarin sempat saya bahas. Apa hubungannya? Karena di antara masdar yang beramal itu, ya Bu ya, adalah mempunyai makna mudhari, Bu. Mempunyai makna akan, Bu. Paham, Bu ya? Berarti apa bedanya toliban ilman dengan toliba ilmin? Itu ada bedanya, Bu. Jadi bukan asal-asalan, oh berarti kalau sama saja baca toliban ilman atau toliba ilmin itu sama saja. Itu kira-kira ada perbedaannya apa, Pak? Sempat saya jelaskan dulu, pernah kayaknya masih ada yang ingat ya. Ketika ada tebak-tebakan Kotilan Zaidan dengan kotilu Zaidin, apa bedanya? Kotilan Zaidan dengan kotila Zaidin. Jadi ada orang ngaku, Pak, ana kotilun Zaidan, kemudian yang satunya ngaku ana kotilu Zaidin. Kira-kira siapa pembunuhnya? Ayo. Karena ada tebak-tebakan seperti itu kan? Hah? Kira-kira yang salah siapa? Yang membunuh siapa? Kotilu Zaidin. Kotilu Zaidin. Maka di sini yang harus diurai, syarat dari masdar beramal itu harus tidak mempunyai makna madhi. Bi fi'lihil masdaru alhiq fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al. Nah, bukan itu, maaf. Itu masdar ya. Ya Allah, lupa isim fa'il itu, Bu. Apa lupa? Ingkana bimudiin bimakzili itu apa awalnya? Apa ada yang ingat, Pak? Bab ya i'malus mil fa'il. In kana fi'lun ma'an, itu enggak Ustaz. Iya, ya, di awalnya. Syarat dari isim fa'il beramal. Wawal istifhaman aw harfan nida itu. Awal-awal pertama, Pak. Bait pertama. Oh, lupa Ustaz. Ada yang ingat ya. Ingkana an mudihi bimakzili itu diantaranya. Jadi syaratnya isim fa'il itu ingkana an mudihi bimakzili. Jadi kalau isim fa'il sudah beramal, Pak, Bu, itu dipastikan itu tidak akan mempunyai makna madi. Jadi kalau baca qatilu Zaidan pasti itu bukan mempunyai makna madi, tapi mempunyai makna akan. Maka kalau dibaca yang membunuh ana qatilu Zaidin dengan ana qatilun Zaidan, yang membunuh adalah yang Qatilu Zaidin. Zaidan. ada dua pendapat, Kufah dan Basrah ini. Ini isim fa'il bisa beramal kalau dia tidak mempunyai makna mati. Ya. Maka dipastikan kalau beramal dia mempunyai makna akan, Pak. Maka yang membunuh adalah qatili Zaidin. Kalau qatilun Zaidan itu mempunyai makna akan, Pak. Bukan. Ya. Kalau mengatakan yaltali ajabalin itu maknanya akan. Maknanya akan ya. Orang Ya. yang mendaki sedang. Kalau yaltali Zaidin itu maknanya sudah mendaki gunung. Begitu kira-kira, Pak. Jadi itu rahasianya, Bu. Kapan, apa tujuannya diamalkan atau tidak diamalkan. Maka ketika mengatakan innahu sami'un du'a, itu mempunyai makna akan, Bu. Akan. Iya. Kira-kira zatnya Allah, sifatnya Allah itu
mengetahui yang sudah terjadi atau yang akan, Bu? Yang sudah dan akan datang. Ya, maka yang pas itu adalah dibaca sami'u Sami'u du'a du'ai. ibadihi. Gitu kira-kira, Bu, ya. Cukup, Pak, ya? Ustaz. Masih menjanggal? Mengganjal apa mengganjal? Oke, lanjut bacaannya apa ini? Enak, ada banyak ini soalnya. Ayo Pak, lanjut Pak ya. Nanti ya, terakhir nanti pertanyaan. Yo Pak. Nah, coba sambil saya buka. Sambil saya buka untuk ini ada harfu istiqnaf dan fi'il madhi. Maka dibaca apa Pak, Bu? Khoroja. Khorojah. Ya, maka wazannya ikut wazan fa'ala. Tahu dari mana kalau khoroja ikut wazan fa'ala? Tahu dari kamus. Iya kan? Ya, khoroja. Maka sekiranya sering buka kamus itu ya akan bisa memastikan oh ini khoroja fa'ala bukan fa'ila. Kalau tidak tahu ya silakan Pak Salim baca khoroja, khorija, khoruja terserah Pak Salim. Selama tidak tahu karena pilihannya tiga Pak. Kalau bukan fa'ala, fa'ila, fa'ul. Tapi kalau sudah tahu hukumnya haram, Mbak. Baca khorij. Sudah tahu tapi masih dilakukan seperti itu kan? Kalau tadi kan di ma'fu baca khorija wa khorija ya gak apa-apa lah. Sama dengan tadi malam itu fi'il madinya apa? Qobalah bilangnya, ya terserah, gak apa-apa. Tapi kalau sudah pernah nikah baca kobil tuh ya, berarti fi'il madinya adalah qobila. Ustadz kok tadi malam apa ada kajian? Oh iya ada Pak, tadi malam Senin. Pak, tadi malam. Tadi malam sebelumnya Pak, adiknya Pak. Senin. Mohon maaf. Iya Pak, keliru tak kirain tadi malam ngajinya, malam Selasa kemarin ya. Cukup ya, lanjut wa kharaja tinggal kenapa ini mabninya fathah walaupun sebenarnya kita sudah baca dengan benar cuma kadang ditanya kenapa di sini dibaca kharaja kok tidak khoroju atau khoroj seperti itu kan. Kenapa alasannya? Karena ini mabni fathah. Kapan mabni fathah? Apabila fi'il madhi tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik atau wau jama. Oke, nanti kalau bertemu dengan jamak ya bukan kharajau tapi kharaju dhammah. Wa kharaja dan keluar. Ya. Biqaulina jar majrur ya. Oh, ya. Lanjut, berikutnya apa bacaannya? Ini jadi apa? Bukan jadi fa'il ya. Enggak ya. Bukan, fa'ilnya di sini nanti. Ya kan? Dan keluar dari perkataan kami, kata musannif, yaitu al-an. Harus digarisbawahi. Nah, kalau di kitab itu Pak gak ada istilah garis bawah Pak ya. Bu ya. Maka kalau di Arab itu mengatakan garis bawah itu dikasih tanda ini Bu. Tanda petik Bu. Kalau kita kan digaris bawahi bilangnya. Perlu digaris bawahi padahal gak ada ya di garis bawah itu. Ini perlu digaris bawahi. Dalam redaksi itu gak ada yang garis bawah tapi dengan menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Apa yang keluar dari perkataan kami lafat al-anah? Ya seperti itu. Jadi ini namanya hikayah ya. Kan kemarin sudah ada kan al-anah seperti itu kan. Cuma diulang. Maka keluar dari kata-kata kami lafat al-anah yang artinya sekarang apa? Ini fa'ilnya Pak. Dibaca apa? Nah, isim mausul ya. Isim mausul berarti kalau saya tanya mahalnya mahal apa? Jadi Fa'il. Mahal rafa menjadi fa'il. Terus kemudian
Tunggu Pak, sebentar Pak. Yo, ini fi'il madi, amil nawasih, isimnya dibaca apa Pak Salim semuanya? Ya, ini sudah saya kasih bocoran. Dibaca apa? Maka. Kana. Kana. Nah, oke, makana. Isimnya di mana, Pak, Bu? Tatir. Isim Ma. Mahdzuf. disimpan, Pak. Di mana? Bunyikan. Disimpan, Pak. Apa? Mustatir. Tunggu, Pak. lagi. Saya Ma. bentar. Ma. Hah? Mustatir. Ma. Kana. Tatir. Berarti kalau saya tanya, coba aid dari ma ini di mana? Aidnya kan ada silah, ada aid. Jadi silahnya itu adalah jumlah setelah isim mausul, yaitu kana. 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 Mana aidnya? Domir mustatir. Jadi sekaligus domir ini yang disimpan tersebut menjadi aid. Seperti itu ya. Jadi aid itu gak harus nampak, Pak ya. Kadang juga bisa disimpan. Dan ini double guard double apa namanya? Double gardan. Bisa Gawazan. ya. Jadi inilah aid juga kembali kepada ma. Sekaligus jadi isimnya kana. Oke, Pak Salim, Pak, Bu, semuanya. Isimnya sudah ketemu, maka di sini ada khobarnya, Pak. Maka dibaca apa, Pak, Bu? Kiblatan. Kelihatan. Maka keluar dari kata-kata kami yang sekarang, lafad al-ana sekarang, maksudnya kiblat yang sekarang itu apa? Ma ialah kiblat atau sesuatu, karena yang ada kiblat Apa, Ma? tersebut. Qabila. Kenapa, Pak? Qabila. Kiblatan. 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 Kiblat. Iya, Pak. Kiblatan berupa Kiblat. kiblatan. Ya. Kiblatan, kiblat yang kapan? Nah, ini ada penjelasan waktu. Nah, maka dibaca Awalan. Ada nggak kiblat yang bukan sekarang? Iya, ada. Kiblat yang mana? Kiblatan awalan, yaitu kiblat yang dulu. Contohnya apa? Baitul Maqdisi. Baitil Maqdisi. Jadi bacaannya pas karena jar majrur al Maqdisi jadi mudhaf ilaih. Pas sudah ya. Baitil Maqdisi. Maka konsekuensi hukumnya bagaimana? Maka di sini dirinci, dijelaskan menggunakan fa. Maka bacaannya apa ini? Ini mubtada dan idhofa. Maka bacaannya apa Bapak Ibu semuanya? Istiqbaluhu. Oke. Jadi istiqbal sama dengan yang kemarin ya. Itu bentuknya adalah masdar dari istiqbala. Yastaqbilu. Ya, istiqbala yastaqbilu istiqbal artinya menghadap. Menghadapnya baru maka adapun menghadap atau membelakanginya ini sebagai khobarnya. Makruhun ialah ya, seperti itu. Oke. Lanjut, yang nggak boleh di mana lagi? Ini sama dengan yang kemarin itu, yaitu bacaannya apa? Ya, wawnya wa'atop karena disambungkan dengan yang kemarin. Ini fi'il mudhari marfu. Ya, tinggal cari alasannya. Kenapa ini marfu? Tidak dimasuki. Amil nawasib dan amil nawasib atau amil jawa awazim. Kenapa menggunakan dhamma? Kenapa rofaknya menggunakan dhamma? Tidak bertemu dengan sesuatu. Tidak bertemu dengan sesuatu. Kenapa nampak bunya huruf dhammanya itu, harkat dhammanya kenapa nampak? Sahihul akhir. Kenapa disebut sahihul akhir? Karena tidak ada huruf ilat. tidak ada huruf ilat. itu prosesnya.
Cuma ya kalau sudah tahu itu Pak, ngapain ditanya? Sudah bacanya ya ibu seperti itu kan? Hanya ulang-ulang. Kok itu ditanya ulang-ulang? Nah, waya ibu ya tinggal wazannya. Kok bisa wazannya dibaca ya ibu ya? Cocokkan wazannya ifta'ala yafta'i. Yafta'i. Ada yang di dapur Kak kok bunyi wah sambil menggoreng Bu Kulsum. Ya, nasi goreng. Jaisa itu Ustaz. Wah ya ibu. Oke, yuk berikutnya apa bacaannya ini? Ini jadi apa ya? Deban. Naibul fa'ilnya ini belum ya? Naibul fa'ilnya belum. Bacanya apa? Nah, depan. Deban. Maf'ul mutlak. Jadi ini sifatnya, Bu. Maksudnya bentuk menjauhi itu apa bentuknya? Seperti itu. Nadep. Iya, maksudnya seperti ini. Nadban itu apa artinya, Pak? Sunnah bukan Ada. anjuran. Ya, berarti bentuk menjauhinya itu dalam rangka bentuknya adalah sunnah. Maka sekali lagi fungsi dari maf'ul mutlak bisa di antara tiga tadi, mempunyai makna taukid, kemudian nau Nah, atau Adat. marroh atau adat ya. Marroh ya sama. Ya Bu ya. Jadi bentuknya ya ada fiil yang dibuat wa yajtanibu wa yundabu nadban seperti itu Bu Ais. Ya. Ya, Jadi Ustaz. andai kata dilengkapi wa yajtanibu hendaknya wa yajtanibu dan ia menjauhi misalnya qadil hajat wa yundabu dan sunnah nadban dengan kesunnahan seperti itu. Ya kalau ditulis semua Bu tebal Bu nanti Bu. Dan apa ya? Ya nggak simpel seperti itu. Jadi apa namanya? Yang bagus itu ya nggak terlalu simpel, ya nggak terlalu tatwil. Nadban secara sunnah atau bisa jadi hal keadaan menjauhi itu apa? Ya bisa jadi hal, tapi harus takdir kan Bu? Karena syarat dari hal apa? Bentuknya hal itu berupa isim Masdar. mustaq, berupa isim fa'il biasanya kan? Maka kalau ini ya monggo lebih pas ke hal nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau ini kan masdar bentuknya. Sedangkan maf'ul mutlak definisinya adalah masdar yang mempunyai makna taukid, nau atau adat. Maka kalau ini terpaksa dijadikan hal, kita i'rab jadi hal, ya harus mentakdir kata nadiban seperti itu ya. Dicarikan atau manduban dicarikan yang mustaq. Karena syarat dari hal itu harus mustaq. Ya, biasanya mustaq. Sehingga kalau dia jamid atau bukan berupa isim mustaq, dia ditakdir atau ditakwil mustaq. Seperti wahdahu, maka ditakdir menjadi mumfaridan. Oke, nadban siapa? Ini posisinya adalah apa, Pak? Coba kita lihat. Apa ini? Fa'il. Fa'il. Karena belum sempurna di sini, tidak ada pelakunya. Siapa yang menjauhi? Yang menjauhi itu adalah qadil. Jadi Jadi ini sama dengan yang kemarin bahwa qadi ini adalah isim mankus. Bil dari kata qadha yaqdi qadhaan. Isim fa'ilnya qadin. Maka kalau nyuruh untuk diputuskan atau dihukum ya atau diselesaikan, maka fi'il amarnya adalah apa Pak? Fi'il amarnya Iqdi. Bil mana saat Iqdi. mana? Ya, qadin fi'il amarnya adalah ikdi. iqdi. Faqdih ma anta qad, itu dalam Al-Qur'an ya. Faqdih ma anta qadin. Oke, kemudian setelahnya menjadi
mudhaf ilaih, maka jelas dibaca qadil hajati. Kemudian tadi ijtanaba yajtanibu butuh nggak kira-kira pada objek Bu, maf'ulun bih, butuh nggak? Menjauhi apa? Maka ini maf'ulun bihnya Pak, Bu. Maka dibaca baulah. Kemudian ini digandengkan atau diatofkan, maka jadilah al-baulah wal itu. Terus ini jar majrur, maka dibaca lagi-lagi berikutnya ini kira-kira jadi apa? Fil ma'ir Rokidi. jadi pas ya, air yang berjalan. Maka kalau seperti ini lagi-lagi naat apa? Naat hakiki. Jadi naat sababi itu jarang Pak ya, Bu ya. Naat sababi itu jarang ditemukan. Yang umumnya adalah naat sababi. Oke. Oh ya Allah. Naat hakiki, maaf Pak. Terus berikutnya bacaannya apa? Amal jari. Jari. Oke. Jadi pas saja ya, ar-rokid ini naat bahan bakunya terdiri dari isim fa'il. Fi'il madinya adalah rokadah ya. Apa artinya? Diam, bergenang. Yang tidak mengalir itu ya, rokid namanya. Terus amal ini namanya harfu syartin wa tafsilin karena dia itu merinci sekaligus mempunyai makna syarat Bu. Nanti butuh pada penyempurna sebagai jawab. Adapun kata-kata adapun seperti itu ya. Maka harus perlu pada lafadz maka. Nah, seperti itu nantinya. Adapun berikutnya apa bacanya? Amal Jari. Oke, ini jadi mubtada Pak Salim. Kenapa kok dibaca al-jari Pak Salim? Enggak dibaca al-jariyu. Apa Pak Salim? Pak Arif? Bu? Mangkus. Nah, lagi-lagi ini si mangkus. Itu ada ya-nya. Maka dikira-kira Pak. Ya. Maka dhammahnya lafadz al-jari itu perkiraan. Maka dibaca amal jari. Adapun yang apa makna al-jari itu diambil dari kata aja? Jaro. Jaro itu artinya apa? Mengalir. Mengalir. Kalau orang berjalan. Maka kalau air ya jangan. Adapun air yang berjalan ya maksudnya mengalir. Maka ini buktinya kalau ini butuh pada jawab syarat. Maka di sini ada namanya faul Jawab atau faul robito. Maka dibaca fayuk rohu karena ini majhul. Jadi kalau ketemu dengan istilah makruh itu pasti Pak majhul. Begitu juga pasti nanti bentuknya isim maf'ul kalau isimnya itu ya. Jadi seakan-akan nggak ada yang selain maklum majhulnya, pasti majhul, nggak ada maklumnya. Kecuali ada maklum tapi tidak mempunyai makna makruh, tapi mempunyai makna tidak mau, maksudnya seperti itu, enggan. Terus jar majrur berikutnya fayukrahu maka dimakruhkan. Ya, naibul fa'ilnya disimpan ya. Terus fil terus gampang bacanya minhu, lanjut dunal katsiri. Menjadi apa al-katsiri? Menjadi mudhaf ilaih. Terus kemudian bacaannya ini apa? Lakinna. Ya, baca lakinna saja Pak ya, nggak usah lakini. Jadi umumnya itu lakinna, nanti punya isim. Daripada ini mulai lagi, ini lebih baik disambungkan. Namanya harfu istidrak sekaligus amil nawasih atau amil nasih. Amalnya bagaimana? Sama dengan inna. Istidrak itu apa istidrak itu? Akan tetapi. Ya. Kata orang Arab apa? Takkibul kalam. Merevisi perkataan.
bukan merevisi sih sebenarnya, menyusuli takkib itu. Menyusuli. Akan tetapi, lakinnal, ayo bacaannya apa? Ini bisa dibaca ula, bisa dibaca aula, tapi maknanya berbeda. Akan tetapi yang pertama, kalau dibaca al-ula adalah maknanya yang pertama apa? Karena ula itu muannas dari awal, ya. Maka kalau muannas dari awal dibaca ula. Tapi kalau isim tafdil itu bacanya aula, maknanya adalah lebih utama. Yo, kira-kira yang Utama. lebih cocok mana? Utama. Aula. Ada lah, akan tetapi yang lebih utama, ya, maka ini adalah isimnya. Jadi di sini al aula itu irobnya apa, Pak? Rofa, nasab, jar. Isim dari lakinya apa, Bu? Mahal. Kok mahal? Enggak, itu mu'rob loh. Oh ya Allah, berarti ya Nasbin. Ya, ada nasbin. Nasob. Jadi ini isimnya nasob. Cuma nasobnya menggunakan Muqaddarah. fathah muqaddarah. Muqaddarah. Kenapa menggunakan fathah muqaddarah? Karena berupa isim Isim maksur. isim maksur. Terus ini adalah khobarnya. Silakan mau dibaca apa? Lakinnal aula Ijtinabuhu. ijtinabuhu, sekaligus itu dua kata disambungkan atau disusun jadi satu, disebut dengan susunan idhofah. Idhofah. Ijtinabuhu. Ijtinab ini diambil sama persis dengan fi'il madinya ijtanabah yajtanibu, ini masdarnya Pak ya Bu ya, menjadi ijtinaban iftialan, sama ya. Ya. Terus titik Pak. Ini fi'il madi ya, wawunya ya biasa. Wawu. Ayo kira-kira dibaca apa? Bahasa. Bahasa. Artinya Membahas. mengupas. Mengupas. Apa bahasa lainnya ya, silahkan. Mengupas, membahas. Siapa ini fa'ilnya? An-Nawawiyu. Baca ya iya-nya ya. An-Nawawiyu. Imam Nawawi, bukan isim mangkus ini. Ini nisbat pada Imam Nawawi. Jadi nama aslinya itu kan Yahya, ya. Kalau ya. An-Nawawiyu. Kira-kira bahasa itu butuh objek tidak, Pak? Membahas pada apa? Butuh kan? Butuh. Nah, Takrimahu. dilanjutkan. Nah, ini jadi maf'ulun bi. Tahrimahu, pada keharamannya. Tahrim itu apa bentuknya, Pak, Bu? Taf'il, masdar dari fi'il madi. Ihtaroma. Apa fi'il madinya? Tahrim taf'ilan. Berarti fi'il madinya harrama yuharrimu tahrim. Berarti kalau mau jujur cara menerjemahnya kan harrama mengharamkan kan? Jadi Imam Nawawi mengupas mengharamkannya seperti itu. Tapi ya kadang Pengharamannya. iya, pengharaman. Oh. Pengharaman. Haramnya. Iya. Ya, pengharamannya. Ya, tapi kalau yang lebih pas lagi Pak, apa? Keharaman ya, seperti itu biasanya. Pengharamannya ya. Keharamannya, keharaman air tadi, air rokit ya. Nah, air rokit apa air jari? Jari. Jari, iya. Untuk yang jari ini apa kata Imam Nawawi? Kata yang sudah mengalir ini, iya. Kalau sedikit ya tetap hukumnya haram. Jarian, kalau air sedikit itu baik mengalir atau tergenang, baik mengalir. Alirannya sedikit, wah itu kan bisa mudarat juga kan? Airnya memang berjalan, mengalir. Tapi alirannya kecil betul, sampean kencing di situ misalnya. Ya itu kan sama juga. Bisa apa namanya itu ya? Sangat nampak seperti itu loh najisnya Pak ya.
sangat nampak. Beda dengan air banyak. Ya itu maksudnya. Jadi narasinya kan dari sini. Yang hendaknya menjauhi itu apa? Fil ma'ir rokit. Ketika air itu tergenang tidak mengalir. Lalu bagaimana dengan air yang mengalir? Kalau mengalirnya itu memang mengalir tapi sedikit, maka hukumnya makruh seperti itu. Kalau alirannya banyak seperti sungai atau kali yang deras misalnya, ya tidak ada makruh. Tapi hendaknya tetap dihindari. Nah, Imam Nawawi bahkan mengharamkannya untuk air yang di air sedikit, baik itu mengalir atau banyak ya. Ya kok banyak mengalir Tenang. atau tergenang maksudnya, maaf. Mengalir atau tergenang. Tidak bergerak, tenang. Ya. Baik, Pak, Bu, semuanya kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang perlu diklarifikasi, diaudit. Ayo silakan. Monggo. Itu yang Silakan. kabaidil muqaddasi itu boleh dibaca muqaddasi atau Ada yang bacanya memang muqaddas. bacanya? Ada yang bacanya muqaddas, ada yang bacanya baital maqdis. Iya. Terus sama mata penjelasan yang faul fasihah itu fungsinya belum paham itu. Oke, fungsi faul fasihah kah? Fasihah. Ya fala yang di fala itu. Fala Fastiqbaluhu yang mana ya? atasnya lagi, Pak. Yang kedua. Atasnya lagi, Ustaz. Di Baris kedua. yang kedua itu, Ustaz. Fala Fala hurmata. Jadi mata. kalau fa ini ya ada kalanya sama, bisa disebut faul fasiha atau ala syartin muqaddarin sama. Faul fasiha itu seakan-akan merinci, Pak. Ya. Makanya faul fasihah itu merinci tapi syaratnya muqaddar. Jadi seakan-akan bilang wa in aradta hukmah al-bina al-mu'adda li qadha'il hajati fala hurmata, seperti itu. Jadi definisi dari faul fasihah itu adalah sebagai jawab juga, tapi syaratnya di kira-kira. Kalau syaratnya jelas seperti ini, amma, nampak, maka disebut faul robi toh, kira-kira. Ustaz, Oke, Pak. kalau wabahasan Nawawi tahrimahu fil qalili, kalau kanannya didahulukan itu apakah dia benar secara kaidah, Ustaz? Jadi Kalau? kana jarian aura kidan. Oh, nggak apa-apa, Ini kan benar, kabar nggak apa-apa. kanannya muqaddam, nggih. Iya, nggak apa-apa. Didahulukan. Ustaz, atas satu lagi, itu. Ustaz. Gimana membedakan sahibul hal kalau misalnya gini, Ustaz. Misalnya ra'a Zaidun bakran mutabassiman. Nah, itu kan dia kembali ke objeknya atau ke failnya, Ustaz. Gimana, ada kaidah tertentukah untuk mengembalikan dia ke ini sahibul halnya? Iya, bagi ngaji nak. Iya, ro'a itu Zaidan. Apa tadi? Ra'a Zaidun Ro'a Zaidun bakran mutabassiman. Nah, mutabassimannya kan dia sebagai hal ya, Ustaz. Nah, ya. Itu kira-kira hal dari mana? Ayo Pak. Ayo Pak, secara ini kita lepas dari lughah dulu, Kira-kira Zaid melihat Bakar tersenyum. Siapa yang tersenyum? Ayo. Ayo, ya, Ustaz, gimana, Ustaz? Ayo. Itu kita jawab tanpa kaidah dulu. Nanti saya jawab pakai kaidah. Kalau paling itu kan yang dekat dengan katanya kan si Bakran ya, Ustaz, ya, maf'ulun bihnya. Artinya kan si Zaid yang melihat Bakarnya dalam keadaan tersenyum. Kalau secara lafaz dia berdekatan gitu, Ustaz, ya. Maksudnya kita mengembalikannya itu, Ustaz, mengembalikan ke sahibul halnya. Karena dua-dua antara fa'il dengan maf'ulun bihnya ini dia kan secara kaidah dia bisa, Ustaz. Betul.
Nah, ini menarik juga. Cuma seperti ini. Biasanya itu dikembalikan pada biakrob biakrobi lafdihi ya, yang lebih dekat seperti itu. Kembalikan kepada Nggih, Ustaz. pada yang lebih dekat. Memang, ayo secara ini makanya saya tanya, kira-kira menurut kita bahasa seperti itu lebih kepada siapa yang tersenyum. Nah, tanpa kita melihat kaidahnya dulu. Secara akal, secara kebiasaan loh, kebiasaannya. Ayo Pak, Bu. Pasti jawab ya Zaid melihat Bakar. Siapa yang tersenyum? Ya Bakar. Bakar. Hah? Kenapa? Iya bakar. Iya. Tapi nggak tahu ya, apakah mungkin bisa bisa hal Batal. dari yang pertama. Karena seperti ini, ada kaidah, kalau sekiranya dia itu iltibas ya, iltibas seperti ini. Siapa yang tersenyum? Maka biasanya pasti tidak boleh mendahulukan sohibul hal, artinya nggak boleh dibolak-balik, pasti akan dikembalikan pada umumnya seperti itu. Sohibul hal asalnya adalah ia nyambung dengan hal nyambung dengan sohibul hal. Maka ada kaidah ini sebagai analogi saja ya. Kita itu tidak boleh membolak-balik mengatakan doroba Musa Isa. Yo, Pak. Kira-kira siapa yang memukul, siapa yang dipukul? Ayo. Doroba Musa Isa. Ayo, dalam kondisi seperti itu, siapa yang dipukul? Musa yang dipukul Isa. Bisa. Itu kan sama-sama bisa karena sama-sama muqaddar. Bisa mengatakan doroba Musa Isa memukul kepada Musa Isa atau memukul Musa pada Isa. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka dia harus dikembalikan pada redaksi asli. Apa redaksi aslinya? Wa akhiril maf'ula in lapsun hudir bilang Alfiyah. Dalam kondisi seperti itu, al aslu fil maf'ulun di akhir. Maka ketika ada ucapan contoh doroba Musa Isa, maka pasti yang mukul itu adalah Musa, yang dipukul adalah Isa. Maka kalau dikaitkan dengan itu, bisa dikatakan yang tersenyum itu yang akhir seperti itu loh. Ya, karena asal dari sahibul hal ya dekat pada halnya. Ya, ya mungkin itu kalau referensi anu saya masih cari-cari ini gak ketemu. Gak nemu contoh Zaidun Bakran Mutabassiman. Ustadz, kalau lakin di sini kan lakinna ya Ustadz ya. Kalau Iya. kita tadi kan saya juga ada baca nih, kalau lakin dia itu kan harus ada nafi ya, pendahuluannya gitu Ustadz ya. Kalau kita Biasanya baca ya. lakin, biasanya gitu ya Ustadz ya. Dan dia Lakinil nggak beramal. Ya, ya lakinil ya eh, itu aul. lakin istinafiyah atau ibtida. Kalau Saya tidak bacanya hampir diamalkan. lakin. Nggih. Jadi sampean kan yang tanya-tanya domir kemarin ya. Nggih Ustadz. Nah, jadi kalau domir itu ini gak ada kaidahnya memang. Kalau ya bisa dianggap seperti ini. Kalau sebelum domir itu fathah, maka domah seperti itu. Kalau sebelum kasroh ikut kasroh juga. Namanya munasabah. Jadi dia elastis lah atau dia mengikuti harokat kalimat sebelumnya yang enak untuk diucapkan. Jadi andai kata di sini ijtina bihi menjadi bi, maka dibaca ijtina bihi, ya. Andai kata ijtinabu menjadi ijtinabuhu. Kalau dia ijtinabah,
tetap dibaca hu. Seperti itu saja. Iya Ustaz. Yang penting itu kalau ada domir tersambung dari isim, pasti dia adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih nasab. Ya, Pak, ya. Mahalnya kalau ada domir ternyambung dari fi'il, dari isim, pasti dia mudhof ilaih. Beda kalau ada domir nyambung dari fi'il, pasti itu adalah maf'ulun bih. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, coba ini. Fastiqbaluhu. Nah, di sini kan rofa. Maka bukan rofa, dhammah lah, dhammah harokatnya dhammah. Lafat huruf ro harokatnya dhammah, maka di sini ikut hu. Di sini harokatnya andai kata kasroh, maka ikut kasroh. Jadi kalau masalah harokat seperti itu, Pak, Mas semuanya, Bu. Cuman kalau masalah mahal tetap ya, mahal itu adalah esensi dari domir itu. Andai kata mu'rob itu rofa, nasab atau jar seperti itu loh. Nah, banyak ya. Berarti simpulkan seperti itu saja kalau masalah harakat domir. Nah, ini ternyata di sini ma kan tahrima. Jangan tahrimahi, tapi tahrimahu seperti itu. Pak, Bu, sebelum ditutup, yuk ada yang coba baca dulu, bisa diulangi, ayo silakan. Siapa yang mau coba baca, mau terjemah nanti, ayo yang mewakili, biar ingat tadi bacaannya. Ayo siapa yang baru khususnya? Ayo kalau Bapak apa Mas ini yang dari Banjarmasin, Mas Andri apa Bapak? Mas aja. Enggak, soalnya takut ketukar kan lebih enak sapanya biar lebih akrab. Baca ya Ustaz ya. Ayo silakan, coba sampean baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bunyanu bihadza kas-sahra'i bisyaratil madhkuri illa al-bina al-mu'adda liqada'il hajati fala hurmata fihi mutlaqan wa kharaja biqaulina al-an ma kana qiblatan awalan Baitil Maqdisi fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun wa yajtanibu apa ini satu lupa nih masdar fa'lan wazannya nadaban terus wa yajtanibu nadaban qadil hajati al-baula wal ghaitah fil ma'ir rakidi. Terus amal jari fa yukrahu fil qalil minhu dunal kasiri lakinal tasdid loh kalau mau dibaca lakinnal aula ijtinabuhu wa bahasa Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw rakidan. Oke. Ada yang mau terjemah atau lanjut, Mas? Ya kalau ada mau yang lain silahkan Ustaz. Ya, yang perempuan, Bu, ibu-ibu sebelum ditinggal ke dapur, mau terjemah, Bu? Saya coba Ustadz. Ayo, silakan, Mbak Siti Rusmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bunyanu, adapunnya berarti Ustadz. Ya. Adapun bangunan, bihadza di dalam masalah ini, kasohroi seperti lapangan, bisyarti dengan syarat, al-madhkuri yang disebutkan, illal bina'a selain bangunan, al-mu'adda yang disediakan, liqada'il hajati bagi buang hajat. Fala hurmata maka tidak haram fihi di dalamnya mutlakon secara mutlak. Wa kharaja dan keluar biqaulina dengan perkataan kami al-ana, kata al-ana artinya sekarang,
Ma yaitu sesuatu karena yang menjadi kiblat awalan yang pertama kabaitil maqdisi seperti Baitul Maqdis pastik balu maka adapun menghadapnya wastidbaruhu dan membelakanginya makruhun yaitu makruh wayajtanibu dan menghindari nadeban dianjurkan qadil hajati orang yang membuang hajat al-baula pada kencing wal ghaita dan membuang kotoran Iya, lanjut. filmai di dalam air arrokidi yang tergenang amal jari adapun air yang mengalir fayukrohu yaitu maka makruh maka dimakruhkan fil qalili di dalam air yang sedikit minhu darinya dunal katsiri bukan air yang banyak lakinnal aula akan tetapi lebih utama ijtinabuhu untuk menghindarinya wa bahatsa dan membahas An-Nawawi Imam Nawawi tahrimahu keharamannya fil qalili di dalam air yang sedikit jarian yang mengalir kana aurokidan atau yang tergenang. Oke. Pak, Bu, semuanya jelas, Bu, ya? Pak? Ya, Ustaz. Ya, baik. Mungkin kita akhiri, mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan masih dipanjangkan umur, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Ala diniyah bisirri barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.